Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Adej Arifin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, terutama para YouTuber pemula, terkait peraturan YouTube terbaru, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Karena ada beberapa teman saya di Facebook yang bertanya seperti ini, Bang, apa sih 4000 jam tayang itu? Bagaimana sih cara ngeceknya? Bagaimana sih cara menghitungnya? Bagaimana sih cara mendapatkannya? Bagaimana sih kalau 4000 jam tayang tersebut tidak tercapai dalam 12 bulan terakhir? Nah, itu diantara pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa teman saya di Facebook. Baik, saya akan jelaskan. Kalau kita lihat di bagian dashboard, ada waktu tonton, ada penayangan. Apa sih bedanya antara waktu tonton dengan penayangan? Waktu tonton adalah seberapa lama orang menonton video kita. Ulangi, waktu tonton adalah seberapa lama orang menonton video kita. Ini dalam ukurannya atau dalam bentuk menit. Kalau penayangan adalah seberapa banyak. Beda ya antara seberapa lama dengan seberapa banyak. Seberapa banyak orang menonton video kita. Nah, itu ya bedanya antara waktu tonton dengan penayangan. Ini dalam bentuk menit, berarti ini 2917 menit. Kalau ini 1498 orang atau penonton. Nah, kalau kita hitung ini dalam jumlah 2917 ini, kalau kita hitung, coba kita akan hitung 2917 dibagi 60 ya. Kenapa 60? Karena bentuk jam atau jumlah jam dalam bentuk menit adalah 60. Jam dalam bentuk menit adalah 60 ya, 60 menit. Maka hasilnya adalah 48,6 sekian jam. Ya, ini baru 48 jam. Kalau ini adalah 1498 orang atau penonton. Nah, sekarang kita cek di bagian analisis. Kita lihat di bagian analisis. Saya gunakan Creator Studio Classic dulu ya, biar lebih mudah. Nah, kita klik di bagian waktu tonton. Nah, ini ya, tadi sama dengan yang tadi ada di dashboard. 2986 menit, 1527 penayangan. Ini dalam 28 hari terakhir ya, dalam 28 hari terakhir. Nah, kemudian kita akan merubah harinya ke 365 hari terakhir. Karena dalam bentuk tahun itu, dalam satu tahun itu jumlah harinya adalah 365 hari. Nah, maka jumlahnya adalah waktu tonton dalam bentuk menitnya adalah 4435 menit. Kemudian penayangannya adalah 2444 orang atau pengunjung nonton. Nah, ini adalah video-video yang ditonton. Kemudian ini jumlah menitnya, ini penayangannya, ini durasi rata-rata tontonnya, dan ini presentasinya. Nah, ini berarti kalau kita coba hitung 4435 dibagi 60 ya dalam bentuk menit sama dengan
73 jam. Berarti di channel ini jam tayangnya baru memiliki 73, sekian jam waktu tonton. Sekarang kita coba cek di YouTube Studio Beta. Nah, di YouTube Studio Beta sekarang lebih mudah sebenarnya, lebih mudah karena di sini sudah langsung ditontonkan atau berbentuk jam ya, langsung sudah berbentuk jam. Ini penayangan dan ini jam. 47 jam waktu tonton. Tapi ini dalam 28 hari terakhir. Kita cek di bagian analisisnya. Nah, ini di bagian analisis. Ini penayangannya, ini durasi tonton rata-rata. Dan kita ganti ke 365 hari terakhir. Maka jumlahnya adalah channel Anda mendapat 2506 kali penayangan dalam 365 hari terakhir. Nah, ini. Lihat lainnya. Ini ya. Sebenarnya untuk lebih mudahnya lagi, ketika kita ingin melihat berapa jumlah jam tayang di channel kita adalah tinggal klik saja di bagian tab monetisasi. Nah, di sini sudah ada langsung, di sini ya sudah ada langsung 74 jam waktu tonton publik. Masih sedikit ya ternyata di channel ini, teman-teman. Ada yang bertanya seperti ini kepada saya, kenapa sih bang, channel kamu kan bagus, channel kamu kan inspiratif. Nah, pokoknya ada pertanyaan seperti itu ya. Tapi kenapa kok sulit untuk berkembang? Subnya juga sudah banyak. Tapi kok gitu-gitu aja? Nah, gitu ya, ada pertanyaan salah seorang teman saya seperti itu. Saya akan jawab. Memang ya, channel ini dibuat sudah beberapa lama ya, sudah lama ya. Akan tetapi mulai aktif upload itu kurang lebih November-Desember 2019 ya. November-Desember 2019, dan itu pun jarang upload kadang-kadang gitu ya. Nah, kemudian di bulan Januari maju ke Februari saya berhenti lagi, tidak upload lagi. Nah, baru di akhir Februari, Maret baru mulai upload lagi. Nah, sehingga itulah antaranya alasan kenapa channel ini sulit sekali berkembang, karena saya jarang upload ya, jarang upload. Nah, itu salah satunya. Kemudian konten juga berpengaruh ya, konten juga berpengaruh. Kenapa saya katakan bahwa konten adalah konten berpengaruh? Karena orang juga akan melihat sebagus apa konten kita. Ketika konten kita dibuat sebagus mungkin, maka orang akan tertarik. Informasi apa yang didapatkan dari channel kita, maka orang pun akan mencari informasi tersebut. Sepenting apakah informasi yang ada di channel kita? Itulah yang dicari oleh orang-orang. Semakin populer konten kita, maka akan semakin banyak pula orang yang mencari. Atau semakin viral konten kita, maka akan semakin banyak orang yang mencari. Semakin bagus konten kita, itu pun sama, akan semakin banyak orang yang mencari. Itu yang pertama, konten. Kemudian yang kedua yaitu, yang ketiga adalah persaingan. Sekarang persaingan di dunia YouTuber itu sangat luar biasa. Bayangkan, setiap hari ada berapa puluh, berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang ingin menjadi YouTuber. Bayangkan ya.
Sedangkan YouTuber-YouTuber yang sudah profesional pun, yang sudah gede-gede itu sudah banyak. Dan sekarang banyak bermunculan YouTuber pemula. Nah itulah, sekarang persaingan di dunia YouTuber itu sangat sulit ya teman-teman. Tapi ya saya sarankan tetap semangat. Terus bikin konten, bikin video sebagus mungkin, sering upload. Itu sebenarnya kuncinya ya. Bikin konten, bikin video, upload terus ya. Minimal kalau bisa ya satu hari satu ya video. Setiap hari bisa upload satu video. Atau bisa 2 hari satu kali, 3 hari satu kali, dan seterusnya. Pokoknya semakin sering kita upload, semakin banyak video yang akan dihasilkan di channel kita. Semakin banyak video yang ada di channel kita, maka semakin banyak pula orang yang menemukan video di channel kita. Pastilah ada salah satu video kita yang tercium oleh mereka, pada akhirnya akan tahu ke channel kita. Nah itu ya teman-teman, salah satu sharing kenapa channel ini kok sulit berkembang, padahal subnya udah banyak tapi kok gitu-gitu aja. Nah itu ya tadi jawabannya. Selain dari saya waktu itu jarang upload dan aktifnya baru-baru ini, kemudian juga konten juga berpengaruh ya. Konten tutorial itu agak lumayan susah. Berbeda dengan artis ya. Kalau artis mau jalan-jalan pun viewernya jutaan. Kalau kita orang biasa, bikin konten juga susah, mau viral juga susah. Bagaimana channel kita bisa berkembang? Nah, maka perjalanan untuk menjadi YouTuber bagi pemula dan bagi orang-orang biasa seperti kita lumayan sangat susah, tapi kita harus tetap semangat, tetap berusaha, yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak akan mengkhianati usaha, gitulah katanya ya, seperti itu. Nah selanjutnya ada pertanyaan lain, bagaimana sih Bang cara mendapatkan 4000 jam tayang itu? Nah sebelum ke situ saya akan jawab dulu pertanyaan bagaimana ketika 4000 jam tayang itu tidak tercapai dalam 12 bulan terakhir. Sebenarnya itu akan diakumulasikan ya, berarti akan dijumlahkan ke bulan-bulan seterusnya. Ditunggu sampai syarat 4000 jam tayang itu tercapai. Walaupun ini sudah lebih dari 12 bulan, misalkan 12 bulan belum tercapai, tapi lebih misalkan ya, lebih dari berapa belas bulan, 13-14 bulan misalkan ya. Nah ketika 14 bulan ini sudah tercapai, maka ini bisa mengajukan monetisasi. Jangan takut channel kita tidak bisa mengajukan monetisasi gara-gara 4000 jam tayang dalam 12 bulan belum tercapai. Tunggu saja sampai 4000 jam tayang itu tercapai, nanti juga tab untuk mengajukan monetisasinya akan muncul dengan sendirinya. Nah itu ya. Kemudian pertanyaan yang tadi, bagaimana sih Bang cara mendapatkan 4000 jam tayang itu? Padahal channel saya pun belum mencapai 4000 jam tayang. Ini sekedar berbagi informasi saja dan berbagi pengalaman saya saja ya. Maaf. Di salah satu channel saya waktu itu ya, di channel Jian Arifa, waktu itu subscribernya belum mencapai 1000, tapi jam tayangnya sudah melebihi 4000 jam tayang lebih. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini pengalaman ya, di salah satu channel saya Jian Arifa. Saya tidak bisa menampilkannya ya. Di channel itu sebelum mencapai 1000 subscriber pun jam tayangnya sudah lebih dulu dihasilkan 4000 jam tayangnya itu, bahkan lebih. Apa alasannya? Setelah saya teliti, ternyata konten berpengaruh. Dan padahal waktu itu saya tidak utak-atik apapun itu ya. Saya cuman upload, udah gitu aja. Upload, tidak utak-atik, tidak share kemana-kemana gitu ya. Saya cuma upload saja, saya tunggu, ternyata 4000 jam tayang itu mudah sekali. Berbeda dengan channel ini.
walaupun saya sering upload, untuk mengejar 4000 jam tayang itu lumayan sangat susah ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, jadi yang dimaksud konten di sini seperti apa sih, Bang? Waktu itu di channel Jian Aripa, yang saya upload itu adalah video-video wayangnya. Dan tentunya wayang ini banyak sekali penggemarnya di dunia perwayangan ya, orang-orang pasti banyak penggemarnya. Jadi ketika video kita benar-benar banyak dicari orang, banyak digemari, banyak diminati oleh orang, maka viewer itu akan mudah didapatkan ya. Viewer itu akan mudah didapatkan dan orang itu akan senang nonton video kita atas inisiatif, atas keinginan diri sendiri mereka. Gitu ya, menurut saya seperti itu. Jadi gini ya, ada kalanya subscriber itu lebih dulu didapatkan daripada jam tayang. Ada pula kalanya jam tayang itu lebih dulu didapatkan daripada subscriber. Dan yang terpenting adalah sebenarnya konten itu benar-benar raja. Konten benar-benar raja. Walaupun tidak estimasi SEO dan lain sebagainya, tidak share kemana-mana. Kalau konten kita benar-benar menarik, benar-benar banyak orang yang suka, banyak orang yang minat, banyak orang yang ingin menonton video tersebut, maka jam tayang itu mudah untuk didapatkan. Selain itu, durasi ya. Durasi video juga penting. Kalau channel kita durasi videonya hanya misalkan 1 menitan saja, nah, mendapatkan jam tayang itu akan benar-benar sangat susah. Silakan saja tinggal dihitung. Misalkan di satu channel ada videonya itu ada 20 dan setiap videonya itu durasi videonya adalah 1 menit. Tinggal dihitung saja ya. Misalkan ada penonton berapa orang? 20 menit. Bukan 20 menit, 20 orang. Tinggal dihitung saja 20 kali tadi ada 20 ya, 20 menit. 20 kali 20 berarti berapa? 400 menit. Cuma 400 menit. Berbeda lagi dengan ketika video di channel kita itu lebih dari 1 menit atau 5 menit, 15 menit ke atas gitu ya. Maka durasi tonton rata-rata itu paling 2 menit, 3 menit kan ya. 2 menit, 3 menit, bahkan 4 menit, 5 menit. Semakin orang suka terhadap video kita akan semakin lama pula mereka menonton. Nah, maka itu juga penting ya. Pertama, durasi sangatlah penting, durasi video ya. Maka buatlah video yang panjang ya, yang lebih dari 15 menitan. Kemudian yang kedua, konten ya. Konten itu sangat berpengaruh. Itu ya yang saya tekankan, konten benar-benar konten itu sangat berpengaruh. Ini walaupun channel ini kata orang sih bagus ya, katanya bagus dan inspiratif dan juga banyak pengetahuan tentang YouTube, tapi bisa dilihat sendiri oleh teman-teman, ternyata seperti ini ya. Berarti konten ini cuma youtuber saja, youtuber pemula tentunya yang mencari ini, tidak oleh yang lain. Kalau yang berkaitan dengan umum, misalkan tadi yang saya upload adalah tentang wayang, itu kan umum ya. Mau seorang youtuber atau bukan youtuber, itu pasti masuk ke situ. Nah, itu ya, pengalaman saya seperti itu. Ya. Berarti konten dan durasi, mau berapapun pelanggannya, terserah ya. Lebih banyak ya, lebih bagus tentunya. Nah, itu adalah diantara tips bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang menurut pengalaman saya. Nah, itulah teman-teman, kiranya cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini atau informasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat YouTuber pemula untuk membuat konten, membuat video, upload terus video sebanyak-banyaknya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Adej Arifin.
Dan jangan lupa share, like, and comment. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.